itu membenarkan bahwa Injil itu ada. Nah, jadi saya pikir, cuman kalau kita mengklaim, oh Injil yang ini ternyata Al-Quran membenarkan Injil, tapi bukan Injil yang ini. It's okay menurut saya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ini mohon maaf karena saya awam ya. Jarang sekali saya lihat di contohnya di lingkungan saya, di rumah saya inilah. Keluarga saya kan di sini orang-orang Muslim yang taat gitu. Tapi di sini tidak ada saya lihat. Ketika saya nanya mana Injil, tidak ada satupun yang dan tidak tahu gitu. Banyaknya tidak tahu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kita tidak mau mempelajari itu? Dalam arti kita bisa melihat mengesampingkan perbedaan, melihat persamaannya. Kalau itu prinsip saya, begitu. Jadi tadi kalau disebut klaim yang disebut sama Bang Juma, saya pikir itu dari sisi Islam dan sisi dari Kristen itu sama-sama menyerang dan mengklaim sama-sama membenarkan masing-masing. Tapi yang terjadi sekarang ini apalagi kejadian baru-baru ini mulai heboh, ada kejadian-kejadian pembubaran ini. Nah, di situ saya kok berpikir ada ketidakadilan memang di sini. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Juma bahwa ini dari kaum ini datang ke satu tempat ini yang di situ tidak ada katakanlah di situ tidak sama sekali tidak ada orang Islam, tapi dia datang ke situ untuk memberitakan Injil. Itu salah sesuai dengan aturan hukum memang. Tetapi bagi saya kalau kita turunkan ego, apa salahnya di situ? Karena bagi saya tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Itu kembali ke iman kita. Karena ketika kita diajarkan, oh iman ini seperti ini, saya setuju bahwa ini baik. Ya sudah, kita tinggal menjalankan itu, kita turunkan ego. Kecuali ada hal-hal yang memang bertentangan, tidak sesuai. Katakanlah perintah melakukan kejahatan. Jujur, saya pribadi, karena saya memang berasal dari Katolik. Saya lahir besar di Katolik. Saya menikah baru saya masuk Islam. Tapi saya tidak pernah ketika saya keluar dari agama awal saya, tidak ada saya mengatakan bahwa agama ini tidak baik, ini tidak baik. Izin interupsi. Izin interupsi ya, mohon maaf. Saya tadi sudah mendengarkan diskusi Anda dengan Bang Zuma. Saya berpikir kita di sini kan diskusi itu sesuai konteks dialog lintas iman itu. Kalau Anda tahu ya, konteksnya adalah kita transfer knowledge. Jangan menggunakan perasaan menurut saya, karena menurut Anda itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kita bicara ini konteks universal, apa yang memang realitas, tekstual dan kontekstual. Tekstual maksudnya apa? Apa yang ada tertulis dalam ajaran atau kitab suci. Kontekstual atau faktual apa? Sejarah yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalkannya mohon maaf nih ya, bicara di sini menurut saya, kata saya, kita nggak butuh itu ya Pak. Nah, ada lagi Bapak yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma, biar bisa berjalan diskusi kita. Ini ada tamu lagi juga soalnya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang, silakan. Terakhir mungkin sebelum kita ganti dengan yang lain di bawah. Ini aja yang terakhir ini, karena ini berkembang di kita sebagai warga negara kan, ketika kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa tempat sekarang ini kan, itu kan memicu perseteruan yang tadi saya bilang itu tidak akan ada ujung-ujungnya. Sementara tadi saya sebut bahwa
kenapa ya sepertinya ada ketidakadilan dari pihak si Kristen yang disebut si Kristen ini. Kenapa mereka harus di mendapat perlakuan seperti itu? Karena kelakuan mereka kadang kurang ajar, Pak. Mereka pakai nama Tuhan kita disama-samain ke nama Tuhan mereka. Itu kurang ajar namanya, Pak. Coba mereka nggak ngajarin agamanya kepada Islam. Coba, Pak ya, kalau mereka tuh dari dulu nggak pernah menginjili Indomisasi, Pak. Kita mau umat Islam nggak bakalan curiga-curigaan, Pak. Sumatera Barat tuh dua gereja, Pak, aman damai sentosa loh, Pak. Orang Kristen di Bukit Tinggi tenang-tenang aja, Pak. Pak, Bapak juga harus berpikir ya, ada aksi itu ada reaksi itu ada aksi. Dan kita juga nggak tahu. Saya tanya sama Bapak deh, Bapak tahu nggak kejadian yang terjadi ini semua? Bapak tahu kronologisnya nggak? Nggak, saya tanya, Bapak tahu kronologisnya? Saya enggak tahu kejadian itu. Nah, tetapi gini, Pak, saya membaca aturan perundang-undangan. Oh, nggak ada kaitannya di Jadi sini. Kita ada- lagi nggak bahas ada undang-undang. undang-undang. Bentar. Kita nggak bahas undang-undang. Kita dialog lintas agama. Kita bicara ajaran, data, tekstual, faktual. Bapak bilang begini, orang Kristen kenapa teraniaya? Kata mereka teraniaya, Pak. Faktanya penghujat tentang agama paling banyak Kristen. Bapak tahu si Kucluk masuk penjara gara-gara menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Gracia Pelo menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Sopi Kutul pijak Al-Quran. Si Edis, Taipudin, Paul Jong, Kristen semua agamanya. Ada kami merasa tertindas, kita umat Islam. Enggak ada, Pak, kami cengeng-cengeng. Kami mayoritas tersakiti. Enggak ada. Kita baik argumen. Mereka menghujat, kita lawan baik argumen. Gitu, Pak. Kita, Pak, kalau seandainya lawannya pakai pedang, kita lawan pedang, Pak. Argumen baik argumen. Enggak cengeng-cengengan, Pak. Di sini bukan tempat baper-baperan. Dialektika lintas agama tuh hak kita sebagai organ negara, Pak. Ya, di sini kita diskusi. Kalau Bapak bicara tentang orang Kristen tersakiti, yang mana, Pak? Siapa Kristen yang tersakiti? Sebutkan namanya. Siapa orang Islam yang mengganggu mereka? Sebutkan satu nama. Jangan kita lihat apa yang terjadi, Pak. Kenapa? Bapak melihat sesuatu yang terjadi itu, Bapak harus tahu kronologisnya. Pastikan apakah betul itu. Jangan-jangan itu Kristen yang nyamar. Memang Bapak bisa memastikan kalau itu bukan Kristen yang nyamar. Orang Kristen aja banyak nyamar-nyamar kok. Udah, kita di sini bukan bicara perasaan. Kita bukan bicara menurut saya. Kita bicara menurut pendapat saya. Tekstual, faktual, Pak. Data Tadi kan tertulis itu. Tadi saya sebutkan mengenai klaim. Tadi, nah seperti sekarang ini kan Mbak Uni ini mengklaim kan. Klaim apa? Juga, Klaim begitu apa? juga Tunggu, klaim dari pihak apa? Kristen mereka. Klaim apa? contohnya, Saya klaim apa? Iya, tadi disebut bahwa dari pihak mereka itu menyerang. Menyerang apa? Saya bilang mereka itu mengkristenisasi. Sadarkah? Apa sadar? Neng Umi? Anda tahu nggak C1? Nggak usah neng-nengan. Itu C1, terjadi C2, juga. terjadi apa? Di mana ada umat Islam datang-datang ke rumah orang, ngantar-ngantarin agama kitab suci ke rumah orang Kristen? Di mana ada orang Islam ngajar-ngajarin Islam ke orang Kristen? Belajar Kristen aja kita baru-baru ini kok. Tunjukin. Bapak saya besarkan ya, tunjukin datanya. Kalau nggak Anda mempina, saya minta data. Minta data. Saya minta data. Tunjuk bukti. Kalau ngomong menurut saya depan sini jangan ada laku-laku depan saya menurut saya. Tunjuk. Oke, Siapa saya nama orang sekarang Islam? kasih data. Saya kasih minta data. nama orang Islam yang ngajar-ngajarin Tahu Islam ke rumah Muhammad, Oten. Saya tahu si Kucluk itu penista agama yang masuk penjara dikasih tai sama Napoleon mukanya. Dia itu penipu, pendusta. Kenapa dia? Iya. Dia dihukum berapa tahun? Dia menghujat dengan mengatakan Nabi Muhammad itu jin. Anda tahu? Oh, Anda pendukung Muhammad KC. Dia Oh, dihukum si 10 Kucluk. Dengar teman-teman ya. Jadi teman-teman Dia hati-hati ya. Banyak orang Islam di sini yang sok-sokan diam dulu, diam. Nggak usah Anda di sini. Enang lu pikir di sini komal apaan? Ini komal di mana kami sedang menelanjangi orang-orang yang ngakunya playing victim, yang ngaku-ngakunya tertindas pada kelakuannya kayak Dajjal. Sudah muak saya ngeliat kelakuan-kelakuan orang-orang kayak kalian ini. Di awal sok-sok kayak domba pada serigala berbulu kalian itu. Anda itu, depan saya tuh nggak ada sok-sok baik, itu nggak ada depan saya. Tai juga lembut tapi bau. Jadi depan saya, kami pendiskusi ini bukan orang yang bisa kalian kadal-kadali. Kami ini fighter, kami ini petarung. Depan kami yang berlaku data. Cocong ortologi dari tadi ngomong bawa data kalau ngomong. Mana satu orang Islam? Yang saya minta kepada kamu